Tidak di panggung tapi di dalam rumah. Monggo. Ya, Bapak. Yo jangan ke sini. Belum lama ini beredar kabar bahwa Ansor dan Banser di daerah Temanggung mendatangi Majelis Syuro DPD FPI Jateng. Di situ digambarkan bahwa Ansor dan Banser tersebut sowan atau silaturahim. Tapi kalau kita lihat fotonya, bisa jadi sebenarnya mereka yang datang tersebut adalah budak-budak Habib, dan bisa jadi budak-budak Habib ini dikasih pakaian Ansor dan Banser sehingga seolah-olah Banser dan Ansor di Temanggung sowan ke FPI. Tapi kalau misalnya berita tersebut benar, ya bisa dikatakan orang-orang Banser dan Ansor mengkhianati Gus Dur. Karena ketika Gus Dur masih hidup, nyata-nyata Rizik Syihab memusuhi Gus Dur. Nyata-nyata Rizik Syihab menghina Gus Dur. Sehingga jika orang mengaku sebagai Ansor atau Banser kok malah berpihak kepada Rizik Syihab, sama saja mengkhianati Gus Dur. Dan sekarang ini malah ada kabar yang sangat menarik. Ansor Banser daerah Madiun menolak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pimpinan anak cabang Gerakan Ansor dan juga Satpol Yosofat Banser Kecamatan Dadanan menyatakan sikap tidak akan terlibat dalam penetapan majelis dan pengajian serta kegiatan lain yang dihadiri para habaib sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Terima kasih. Sudah jelas ya, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Karena kalau kita lihat dulu itu orang-orang Ansor maupun Banser sering menjaga pengajian Habib, sering menjaga sholawatan Habib. Nah, kalau sudah ada terobosan seperti ini bahwa orang-orang Ansor dan Banser sudah tidak lagi mengawal Habib dan sudah tidak lagi menjaga acaranya Habib, nah ini adalah sebuah tindakan yang harus diapresiasi dan harusnya diikuti oleh anggota-anggota yang lain yang ada di Indonesia ini. Karena kalau misalnya orang-orang Ansor maupun Banser masih bersikukuh membela Habib, sama saja mereka ini mengkhianati para kiai dan ulama Nusantara. Mereka dulu belajar ngaji, belajar Iqra kepada kiai dan ulama kampung. Kenapa setelah besar justru mereka malah memuja keturunan imigran dari Yaman? Ini sama saja berkhianat dan su'ul adab. Dan berikutnya juga beredar video bahwa seorang Habib yang hendak melakukan suatu acara di Purbalingga ditolak. Tidak di panggung tapi di dalam rumah. Monggo. Ya, Bapak. Yo jangan ke sini. Apa kades? Yo. Jadi kalau di logika itu sebenarnya orang Indonesia, orang Nusantara itu seharusnya itu sudah mulai belajar memahami keadaan yang ada di negeri ini tentang ramainya polemik nasabah alwi. Jadi itu sudah seharusnya dan sudah saatnya orang pribumi itu berpihak kepada kiai dan ulama Nusantara. Jangan malah mau dijadikan sebagai budaknya Habib. Karena kalau hal tersebut masih terus dilakukan, nanti Habib makin melonjak dan makin arogan.
dan tentu saja hal itu sangat berbahaya. Lagi pula kalau kita lihat misalnya Habib mengadakan acara, itu sebenarnya itu orang datang ke sana itu mencari apa? Karena kalau misalnya orang datang ke acaranya Habib untuk mencari ilmu, ilmunya itu ilmu apa? Sebab dalam ceramahnya Habib itu seringnya itu yang diceritakan adalah dongeng dan halu, menceritakan tentang leluhur mereka saja, tentang keutamaan atau keistimewaan klan Ba'alwi saja. Padahal semua itu tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Artinya orang pribumi Nusantara cuma dicekoki oleh dongeng-dongeng halu yang tidak masuk akal, yang tujuannya adalah untuk mengunggulkan klan mereka. Sementara kita orang pribumi Nusantara diharapkan agar patuh dan tunduk dan hormat kepada mereka dan merasa lebih rendah dari mereka. Nah, ini adalah sebuah penjajahan berkedok agama yang harus dilawan oleh semua pihak yang ada di Indonesia ini. Jadi jangan mau Anda itu dijajah oleh keturunan imigran dari Yaman. Kalau zaman dahulu penjajahan itu memang menggunakan senjata, menggunakan rudal, menggunakan granat, menggunakan tembak, menggunakan senapan. Nah sekarang penjajahan di Indonesia ini bisa berupa agama. Ajaran agama dimanfaatkan atau difungsikan untuk mendoktrin suatu kelompok atau suatu masyarakat yang tujuannya agar masyarakat tersebut patuh dan taat dan hormat kepada klan Ba'alwi. Nah kalau sudah terjadi hal seperti itu, klan Ba'alwi dipuja-puja dan dihormati oleh orang pribumi Nusantara, maka mereka akan dengan mudah dan akan dengan seenaknya memperlakukan orang pribumi Nusantara sesuai keinginan mereka. Bahkan ketika mereka akan menguasai negeri ini juga sangat mudah. Nah itu semua harus dipahami dan harus disadari oleh seluruh masyarakat di Indonesia ini, dan harusnya setiap manusia yang ada di Indonesia ini, tidak hanya umat muslim, tapi seluruh umat manusia yang ada di Indonesia ini harus berani bersikap, karena persoalan Habib bukan hanya persoalan nasab Nabi, bukan hanya persoalan Islam, tapi ini persoalan kebangsaan. Jadi kepada saudaraku semua yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, yang Katolik, yang Konghucu dan lain sebagainya, sudah saatnya Anda semua itu bersuara, karena tanah tumpah darah kita Indonesia harus dijaga. Jangan sampai tanah yang dulu diwariskan dari leluhur kita seenak perutnya mau dicaplok oleh keturunan imigran dari Yaman. Kemudian kita nanti hanya akan menjadi penonton saja. Jadi sebelum semua itu terlambat dan sebelum semua itu terjadi, maka sudah seharusnya kita mulai melakukan hal-hal yang nyata. Dan salah satu tindakan nyata yang sudah dilakukan oleh orang-orang Ansor dan Banser adalah menolak kedatangan Habib dan tidak lagi menjadi pengawalnya Habib.